Yang di Malaysia itu Pak S didhawuhi, Bung Bungas, Hmm. ini kalimatnya Pak S kepada saya ya. Nggih, nggih. Yai dawuh kepada Pak S, Bung Bungas, tolong kowe buka Al Khidmah di Malaysia. Hmm. Bukanya grup Jawa, grup Oh, orang-orang Jawa. Kita juga kundilan sama Romai Asarori sebagai guru rohaninya ya. dan lain sebagainya. Hmm. Terlepas ini, secara bawahnya Mbah Yasir adalah Pak S secara mentekniskan, secara Ya. eh, apa perkembangan pendidikan dan lain sebagainya di Al-Khidmah ini. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa meniru sosok beliau secara Hmm. teknis. Bagaimana mungkin apa ya? Pak juga bilang bagaimana mungkin kita itu bisa bergerak tanpa pelatih gitu kan? Iya, saya sampai geleng-geleng. Artinya begini, orang yang belum saling kenal, kemudian begitu beliau salaman, membuka komunikasi, tidak ada 5 menit komunikasi itu seakan-akan sudah kenal puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di kanal media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Baik, teman-teman pemirsa kanal media Nusantara, seperti biasa, kita akan kembali diskusi yang saat ini fokus diskusi kita terkait dengan satu sosok yang cukup menginspirasi kita khususnya di Jamal Khidmah. Sosok tersebut adalah Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khozin yang menjadi ketua Al-Khidmah pertama dan kedua. Di samping itu, kita malam ini juga menghadirkan satu sosok narasumber yang tahu betul siapa beliau Kiai Haji Hasanuddin. Beliau adalah Gus Anis. Assalamualaikum Gus Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus Nasib. sampun rawuh di podcast kita yang sederhana ini. Oke. Baik, Gus, saya itu sering dari awal saya masuk menjadi Jamal Khidmah, Iya, satu sosok yang saya dengar adalah Ki Haji Hasanuddin. iya, iya. Karena saya juga waktu itu belum begitu mengenal. Iya, Dan awal-awal saya kenal kepada beliau Ki Hasanuddin adalah panjenengan yang mengenalkan. iya, iya. Ya, begitu. Oke, Nah, oke. tentu ketika kita mau membahas siapa sih sebenarnya Ki Hasanuddin itu dan apa peran di Al-Khidmah awal-awal perkembangannya, Iya. tentu panjenengan yang saya anggap paling tahu sosok beliau dan kaitannya dengan perkembangan awal Al-Khidmah. Gitu, Ge. Oke. Nah, eh, sebenarnya diawali dari mana sih apa atau bukan keterlibatan ya Yai Hasanuddin mengembangkan benar-benar serius, apalagi eh, ketika menerima dauh dari Hadratus Syekh Rabai Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi radhiyallahu an terkait untuk mengembangkan al-khidmah Iya. gitu. Monggo langsung saja. Ah, iya, pemirsa channel Kanal media kanal Media Nusantara, berjumpa lagi. Ini jilid 2 ini ya. Nah, ini judul dua ini, judul dua. Karena terlalu banyaknya apa namanya kisah ya, Iya, iya. biar tidak terlewatkan, maka panjenengan saya atur rawuh kembali. Oh gitu. Oke, oke. Terima kasih sekali. Bahkan saya secara pribadi juga berharap karena apa? Sosok Kiai Hasanuddin itu adalah bagi saya apa ya pelopor letak
yang bahasanya apa ya? Secara Mempelopor. teknis, Oh. pelopor secara teknis, Hmm. bagaimana perkembangan jamaah al-khidmah Hmm. yang ada di Jawa Tengah, luar Jawa, Indonesia, Batam, dan yang lain, bahkan di Malaysia, di Singapura mungkin. Singapura sudah, tapi yang agak detail itu di Malaysia sama di Thailand. Malaysia dan Thailand. Iya, Saat itu ya, itu tahun-tahun berapa nih? Mulai beliau didhawuhi oleh Hadratus Syekh untuk mengembangkan al-khidmah itu. itu kan periodenya Pak Has itu kan Dua periode kepemimpinan. ya. Jadi Pak Has menjadi ketua umum Al-Jamaah Khidmah. Ini karena jilid 2. Kemarin kan Iya. sudah menyinggung awal-awal kan. Iya. Jilid 2. Oke. Berarti ini agak menceritakan sejarahnya Hmm. setahu saya dan semampunya, Iya. dan nanti akan disusul oleh teman-teman yang lain kompletnya. Iya. Itu tahun 2005 sampai jamaah khidmah itu masa khidmahnya Hmm. itu 4 tahun. Oh, masa khidmahnya 4 tahun. 4 tahun. Dari awal memang begitu. Iya. Hmm. Yaitu diantaranya yang melakukan datanya Pak Has. Hmm. Ketika diskusi sama Yai, ini Yai masa periode jamaah khidmah dari tingkat Pusat. sampai pusat, Jawa Tengah, pusat, provinsi, kabupaten, Ya. sampai apa? Kecamatan di ranting. Hmm. Itu 4 tahun. Hmm. Maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Jadi 8 tahun ya. Ya, Hmm. secara formalnya. Dan beliau juga yang memang membuat rumusan itu ya. Yai Hasanuddin ya. ART Ada ART dan dan sebagainya, bahkan sistem peran acara, sistem panitia dan peran acara. Jadi benar-benar teknis ya. Ya, Teknisnya membuat acara dan seterusnya. ya, contoh soal, karena kan juga pernah diskusi dengan saya juga. Mungkin yang lain, tapi ini yang karena saya menceritakan ya semampu saya itu. Iya. Ketika diskusi dengan saya, terus saya cerita. Ya. Ya ibarat begini, ibarat seandainya saya perawi misalnya. Ibarat ini hadis. Iya. Saya menganggap bahwa apa yang disampaikan terkait Yai Hasanuddin itu sahih. Karena keterdekaan secara historis dan seterusnya. Iya, kalau saya kan gini kan, seni berjuang lah. Bahasanya saya akhirnya seni berjuang. Hmm. Kenapa saya bisa begini dan sebagainya. Ya. Perkembangan jamaah al-khidmah di Kabupaten Semarang bisa begini dan sebagainya, itu memang tidak bisa lepas dengan Yai Hasanuddin. Karena apa? Seni berjuang beliau itu memang sangat mengesankan gitu. Iya. Karena mengkombinasi antara apa ya? Orang desa, orang kota, pejabat, Ya. ya kan? Pengusaha. Anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan. Ini beliau bisa mengkombin ini. Sehingga bagaimana ketika nanti diskusinya agak ke sana, tapi intinya itu bagaimana supaya jamaah al-khidmah ini diterima siapa saja. Goalnya kan itu. Goalnya itu ya. Ya. Oh, bagaimana jamaah khidmah ini bisa diterima siapa saja. Dari semuanya kalangan, semuanya kerumunan, baik formal ataupun non formal. Itu luar biasa. Tentu itu dengan teknik yang tidak mudah. Ya, makanya ketika Yai Hasanuddin balik ke tadi, ya maaf kadang saya loncat-loncat. Tidak apa-apa. Jadi ketika 2 periode berarti 8 tahun, 4 tahun pertama, 4 tahun kedua itu
sudah berhasil meletakkan dasar-dasarnya ini, sehingga secara otomatis nanti berkembang dengan sendiri. Termasuk beliau membuat kepengurusan, mohon maaf, bahkan seluruh Indonesia. Iya, karena kan dasar-dasarnya kan sudah sepakat. Karena ketika sudah di ADRT, misalkan ada Munas, ada Rakernas, terus dari ke bawah kan nanti ada sampai Musda, Rakerda, dan lain sebagainya. Nanti kan dengan dasar-dasar ini nanti kan berkembang dengan sendiri. Setelah itu juga Pak S meletakkan dasar-dasar bagaimana supaya Majelis Al-Khidmah, entah hall, entah selapanan, dan sebagainya, secara terbuka. Siapapun diundang. Siapapun ya, tanpa terbuka. Dan memerankan nah ini tokoh-tokoh baik di Al-Khidmah ataupun di luar Al-Khidmah harus diperankan ini. Contoh yang doa-doa harus dari kiai-kiai setempat. Tidak dimonopoli gitu ya. Tidak dimonopoli. Penjelasan Al-Khidmah bersama dengan entah NU, entah pejabat, entah dan yang lain. Walaupun yang mau koi Al-Khidmah, tapi harus memerankan tokoh-tokoh setempat. Perannya sebagai apa? Sambutan, oke, sambutan. Sebagai doa-doa. Doanya pun dibagi-bagi. Misalkan begitu. Kemudian akhirnya sampai sekarang ditiru oleh pengurus Al-Khidmah hingga kini. Iya. Modelnya, role modelnya seperti apa yang digagas oleh Kiai Hasanuddin begitu. Iya, atas diantaranya kemungkinan. Dan itu pun di atas dawuh Mbah Asrori. Jadi bagaimana supaya jadi konteksnya itu saat itu kan begini. Ketika dulu itu ada pengajian akad kedua di Kedinding. Itu Romo Yai Asrori ndhawuhi Pak Has. Jadi setelah pengajian akad kedua di Kedinding, jadi pengajian bulanan kan. Itu Yai Hasanuddin dipanggil sama Yai Asrori. Jadi ada dawuh khusus. Itu kan akad kedua minggu kan, hari mingguan. Ketika didawuhi begitu, ketika sudah sampai pulang Ungaran, paginya telepon saya pasti. Nis Rene. Nis Rene. Jadi setiap Yai Has mendapat dawuh khusus dari Hadratus Syekh, langsung beberapa waktu kemudian langsung paginya gitu nih. Langsung. Pas itu kan orangnya sibuk jadi bikin terus langsung. Ya, khawatir lupa kali ya. Selain itu apa ya? Pas itu kan aktivis di semuanya titik. Jadi betul. Urusannya banyak sekali. Terus dawuh. Terus saya pun pertama nggih Mas. Akhirnya ini ya dawuh gini nih. Dawuh gini. Dawuh apa misalnya? Ya misalkan itu boleh tahu nggak? Boleh. Nah ya maksudnya dawuhnya itu apa yang didawuhkan Mbah Yai Asrori saat setelah pengajian akad kedua ini. Terus didawuhke saya, itu kan gemeter saya. Iya. Saya itu siapa? Gimana? Karena Pak Has itu orangnya kan cerdas. S1. Iya. Secara akademik juga. Secara akademik. Luar biasa. Kemampuan berpikir dan sebagainya. Betul. Kok ndawi saya itu kan saya itu orang desa, nggak punya pengalaman dan sebagainya. Terus akhirnya saya akali karena dawuhnya Mbah Yai Asrori itu kan harus secara teknis. Secara teknisnya bagaimana ini? Ketika ada dawuh nanti bagaimana? Hubungannya itu perkembangan Al-Khidmah supaya ditampa, ditompo karo sapa wae, iso nampa sapa wae. Pak S kan juga bilang begitu. Di antaranya Al-Khidmah itu
iso nampa sapa wae ditampa sapa Sopo wae. wae. Saya kok masih penasaran. Coba dibocorke sedikit secara teknis dawuh apa yang didawuhkan dari Hadratus Syekh kepada Iya Hasanuddin kemudian disampaikan ke jenengan. Ini saya penasaran. Iya, makanya kan karena itu 3 bulan kan, Iya. dapatnya kan banyak 1, 2, 3. Ya satu aja, satu contohnya. Ini Iya, diantaranya itu apa? Dulu sewaktu belum terbentuk Al-Khidmah. nggih. Ya. Aku didhawuhi nganu ini sih, kok dadi ketua Al-Khidmah Oh. Indonesia. Misalkan kan. Oh iya. Iya. Berarti gini, bentar, ini banyak mungkin yang belum tahu ya, atau orang-orang yang baru-baru, mohon maaf, baru-baru masuk Al-Khidmah, baru-baru khidmah semangat-semangatnya di Al-Khidmah, kemudian dapat posisi jadi pengurus ini. Nah, historis ini harus tahu nih mereka ini. Iya, Karena ini penting, biar sejarah ini juga mereka paham, artinya begitu. Gini, dawuh Yai diantaranya adalah terkait hal yang teknis, kan itu tadi. Iya. Gitu. Nah, kemudian tadi dawuh yang saya pengennya itu sebenarnya teknis yang sebelah mana yang didawuhkan gitu loh. Iya, gini maksudnya ketika Yai ndawuhi. Iya, nggih. Maksudnya ya, ketika Yai ndawuhi. Terus Pak As bercerita dengan saya, Nggih. entah cerita atau dawuh saya juga kurang paham. Nggih. Intinya kan saya diberitahu oleh Pak Nggih, As. nggih. Contoh itu, aku ki kan jadi ketua Khidmah Indonesia persiapan, walaupun belum rapat dan sebagainya, belum munas dan sebagainya. Makanya kamu secara teknis harus bisa, yang dulu yang pertemuan kemarin saya bilang itu harus mubayaah dan mendaftarkan imam-imam khusus dan sebagainya, supaya sini ada yang menghandle, nanti saya ngurusi se-Indonesia. Maksudnya secara teknisnya pas begitu. Di antaranya itu. Iya. Jadi dawanya Yai terus ditekniskan, terus sistemnya pas adalah mentekniskan, mengkader kepada orang-orang kepercayaannya bahas secara detail. Kamu yang paham lapangan, monggo terserah judulnya begini. Gitu kurang lebih. Terus ada lagi, ini Yai tahu dawuh kok kan ya. Sok bakale ning ngene ndi Thailand kuwi akeh murid-muridku. Yai Hadratus Syekh. Iya. Oh, ngendika gitu. Iya. Sama Yai Hasan. Thailand. Terus yang saya kadang terjebak atau apa itu diantaranya itu yang di Malaysia. Yang di Malaysia. Kenapa? Yang di Malaysia itu Pak S didhawuhi, Bung As, ini kalimat Pak S kepada saya. Nggih. Yai dawuh kepada Pak S, Bung As, tolong kowe buka Al-Khidmah di Malaysia. Bukanya grup Jawa. Oh. Grup orang-orang Jawa. Oh. Di Malaysia itu sudah ada, tapi masih sedikit. Itu orang Bawean. Orang Bawean itu orang Gresik. Sana, tapi masih kecil. Waktu itu. Tapi sudah ada. Sudah ada. Oh. Itu zamannya Yai Usman. Oh. Nah, Yai dawuh supaya Al-Khidmah berkembang di Malaysia. Itu ngutus Pak Hes ke sana. Nah, Pak Hes bilang sama saya, Nis, aku didhawuhi Yai Ada Malaysia. buka Al-Khidmahnya Malaysia, tapi sing dikumpulke grup Jawa. Hmm. Setiap grup Jawa.
Terus ini apa? Saya juga bilang, lo kok saya Pak? Gimana ini kok saya? Gimana Pak? Kue kan wis tak kader ning Kabupaten Semarang dan lain sebagainya, lumayan luar negeri. Oh Saya iya. saat itu urung tahu numpak motor Madura, kapal terbang belum pernah, beli tiket belum pernah. Gimana ini Pak? Saya lah wis mantap, manut, engko tak pantau. Maka saya diajak ke Malaysia. Sama beliau ya. Diajak ke Malaysia. Terus saya apa? Diajak call dulu, call Malaysia. Oh, sudah ada call? Sudah ada. Itu jamaah Bawean. Bawean ya. Yang notabene dulu rintisan jamaahnya, murid-muridnya Yesman. Terus didampingi oleh Bayi Asrori. Tapi ini hanya satu titik saja di Malaysia. Satu titik di Bawean itu. Mboten Bawean itu Gresik. Orang asli Bawean. Oh gitu. Orang asli Bawean yang posisi di Malaysia. Ya di Gombak. Oh iya paham. Kuala Lumpur Gombak. Gombak. Malaysia. Nah itu disuruh mengembangkan. Akhirnya saya ditinggal terus. Terserah kamu. Nanti kamu mapping dulu. Daerah mana? Jadi gini, berarti jenengan sama Yehas ke Malaysia, ditaruhlah di suatu daerah namanya Gombak tadi. Yang ada titiknya itu di Gombak dulu. Ini kan Gombaknya. Ya. Jenengan ke sana langsung di titik mana itu? Saya terus mencari sendiri. Saya kan, wes terserah aku kan wes ngerti. Intinya grup Jawa. Ini kan yang Gombak itu kan grup Bawean. Ya. Grup Jawa boleh lah. Terus akhirnya di Selangor di Bukit Canggang dan di Kuala Lumpur Pak Sudi. Ya. Terus diskusi dan sebagainya. Juga ada di Johor juga ada. Itu maksudnya itu kadang itu. Ya sepuh itu kan kalau ndawi kadang ya ngageti gitu kan. Iya. Iki piye kok iso kaya ngene iki. Dan sebagainya. Oke. Sampai alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Singkat cerita sekarang udah berkembang sana ya. Di antaranya itu maksudnya hubungannya dengan dawa-dawa bayar. Tapi dasarnya juga begini. Di Malaysia itu Mbah Yaya Asrori, Mbah Yaya Asrori pesan nih. Berjuang ning ngone Malaysia itu beda ning ngone Jawa. Lah pripun Pak SDW berjuang al-khidmah ning kono kuwi mengibaratkan. Ibaratnya kaya gabah pari nggih. Sak bagor dadine sego sak piring. Oh iya paham. Saya ulangi lagi. Iya. Berjuang di Malaysia itu kaya dhewe kuwi duwe gabah pari beras itu. Iya. Beras gabah pari sak bagor sak karung. Tapi kok dadine kuwi sak piring. Itu ibaratnya begitu. Ya paham saya. Ya. Kurang lebih begitu. Itu maksudnya hubungannya dengan dawa-dawa ya ini. Itu diantara dan gini. Saya tadi sebenarnya mau mengulang kisah karena ini harus diketahui oleh jamaah al-khidmah yang khususnya yang belum tahu. Al-khidmah itu ternyata dideklarasikannya kan bukan di Kedinding ya? Iya di Jawa Tengah. Ternyata di Jawa Tengah. Semarang karena biar membedakan antara ini Thariqah, ini al-khidmah. Awal-awal pengembangannya kan Thariqah kan. Supaya membedakan antara jamaah al-khidmah itu sendiri, Thariqah itu sendiri. Nah di sini juga banyak awam yang belum pahamnya ya al-khidmah itu perkumpulan Thariqah gitu. Yeah. Seperti itu. Iya, bagi yang manane.
Makanya nggih ngapunten ini sambil merokok ya. Iya boleh, monggo. Pep, Sambil kopi kok, Pep. merokok. Karena kebanyakan orang awam yang belum tahu terkait dengan al-khidmah, taunya ya apa namanya jamaah khidmah ya jamaah thariqah. Iya. Ternyata kan beda. Iya. Nah gitu. Beda. Nggih. Beda sekali karena ada ciri khasnya. Makanya Pak Has itu sosok Pak Has itu disimpulkan ya. Iya. Ketua Litmah. Pertama itu sosok Alitmah ya Pak Has itu. Betul. Pak Has. Dan waktu deklarasi pengukuhan Jamal Khidmah di Semarang, tentu prakarsa utamanya, ide gagasan semuanya Yai Has. Semuanya. Saat itu saya juga ikut panitia. Ya kan. Dan ini kru Rasika. Saat itu kan belum organisasi. Ya. Jadi cara gampangnya ngomong itu masih kelompok perkumpulan gitu. Iya, yang penting ki yasinan tahlilan. Ya. Pan itu saja. Belum diorganisasikan karena Yai tahu ini akan berkembang seluruh Indonesia. Makanya dilegalkan bahasanya. Dilegalkan ini terus diskusi dengan Yai Hasanuddin dan beberapa orang. Intinya bagaimana nanti perkembangan selanjutnya dan jangka panjangnya hatta ila yaumil qiyamah supaya meletakkan dasar-dasar ini. Makanya Romo Yai Hasanuddin atau Pak Has itu bagi saya pahlawannya ini ya, untuk meletakkan dasar-dasar ke-al-khidmahan. Wow, ini sebuah capaian yang tidak bisa semua orang menjalani hal itu. Dan sosok ini sekarang beliau karena sudah almarhum, saya kira orang-orang baru, jamaah-jamaah yang sekarang ini minimal dia tahulah manaqibnya Kiai Hasanuddin itu. Harus paham itu karena mengetahui sejarah itu sedikit banyak akan membawa kepada kita kalau saya bilang itu mengerti dan bisa mengikuti terkait arah garis perjuangan orang-orang sesepuh sebelum kita, biar tidak cara rumus dewi maksudnya gitu loh. Biar tidak rumus karena ini bahaya. Jamaah khidmah sudah jutaan. Kalau pengurus-pengurusnya tidak paham bagaimana pendahulunya itu memperjuangkan dan konsep seperti apa dan seterusnya, kok tidak nggak rumus dewi. Itu penting kan? Iya betul. Betul, makanya saya terima kasih sekali kepada Gus Rosi di sini. Supaya ada jejak digital, ada cerita-cerita seperti ini. Kemudian saya bilang lagi nanti harus ditambah katakan 10 orang sampai berapa orang supaya biografinya Yai Hasanuddin. Karena apa Yai Hasanuddin itu? Saya ulang-ulang lagi bahwa beliau itu adalah kalau masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Kalau di negara Indonesia seperti Bung Karno. Ya kan? Perintis pejuang betul. Kalau di NU seperti Gus Dur. Ya seperti Gus Dur. Ya kan? Wow. Dan lain sebagainya. Bagi saya secara pribadi ini memang harus selesai nih, biografi Pak Has ini harus selesai. Baik di podcast, dibincang-bincang, ataupun dibukukan. Ini harus. Ini perjuangan jenengan. Supaya apa? Ketika kita meninggal dunia itu ada. Meninggalkan karya. Oh, Maneman mosok. Dan mananya ini tokoh NU betul-betul kan. Dia juga tokoh NU nih. Iya, maksudnya tokoh sosok NU yang menggeluti di bidang masih zikir, khususnya di al-khidmah. Di tokoh Alitmah Pak Has ini ya mengkombin
Jadi Pak Has itu diterima siapa? Pemerintah menerima, NU menerima, masyarakat menerima, keluarga menerima, gitu. Lingkungan menerima. Betul. Nah, di titik inilah yang sulit. Saya sebenarnya pengen teknisnya itu kok, ilmu komunikasi apa yang dikuasai beliau sebenarnya, karena saya lihat Yai Hasanuddin itu dengan kiai juga luar biasa hubungannya, akrabnya, dengan pengusaha apalagi, dengan birokrat apalagi. Saya itu sampai kok bisa dengan orang-orang kampung ya, orang-orang kecil, ini juga luar biasa. Gitu. Nah, ini kita harus apa namanya, bisa kita ikuti jejak dan teori beliau, teknis beliau. Ini yang mohon maaf nih, yang kadang ketika kita itu mohon maaf dalam satu perkumpulan, kayaknya kita kurang menerima di luar perkumpulan itu, gitu loh. Tapi Yai Hasanuddin itu saya lihat sekalipun dia adalah sosok garis garda terdepan pergerakan Al-Khidmah, tapi beliau diterima di semua kalangan, dan ini dampaknya luar biasa. Secara figur juga begitu, secara apa namanya dakwah ke Al-Khidmahan apalagi. Karena sebenarnya menurut saya Al-Khidmah diterima masyarakat itu sebenarnya diawali dari siapa yang membawa. Iya, betul, itu yang saya maksud. Nah, itu. Jadi sosok Pak Has itu memang sosok betul-betul pemimpin. Iya. Pembimbing. Ya kan, pemimpin, ya pembimbing, ya pendidik, wanita tombok, wanita tirakat, terus rendah hati, terus belajar. Makanya dulu kan pernah diskusi dengan Gus Rasid, bahkan sampai kuliah sampai meninggal. Jadi kurang lebih Pak Has itu meninggal itu masih pendidikan S2, S3 kalau nggak salah. Kayaknya. Iya, S3. Terakhir beliau mengatakan dawuh kepada saya untuk meneruskan kuliah. Waktu itu terus saya bilang, Kiai, nanti mudah-mudahan secepatnya saya bisa kuliah lagi, tapi Allahu alam saya tetap takdim kepada dawuh itu walaupun beliau sudah wafat, dan saya alhamdulillah kuliah. Iya, bahkan Pak Has itu kan loh, saya saksinya sejarah sendiri, dekat dengan Yai Hasyim Muzadi. Iya, saya pernah diutus ke sana. Di pondoknya Yai Hasyim Muzadi dari sini membawa satu bis. Di sana sudah diterima oleh Yai Hasyim Muzadi. Dari Al-Khidmah sana, Mas Aris Jakarta itu sudah mengkondisikan sana. Terus tanya, Pak Has ada apa kok nggak berangkat? Ini ada acara di luar kota gitu kan. Iya, sebenarnya jangan di kok gitu. Iya. Dan mananya itu ini hubungan beliau dengan Pak Hasyim Muzadi itu selain tokoh NU kan tokoh nasional. Tokoh nasional beliau ya. Beliau bercita-cita diantaranya kan mendirikan pondok pesantren di sebelahnya universitas. Nah, Pak Has pun itu sangat peduli sekali dengan generasi muda. Bagaimana supaya Al-Khidmah kampus, bagaimana supaya generasi Al-Khidmah di kampus sebagai generasi muda ini yang besok menjadi para pimpinan-pimpinan ini. Iya, benar. Agar bisa dididik, bisa ditampung, dan nanti seterusnya adalah mengembangkan Al-Khidmah. Ketika nanti sudah dewasa, ini teori siasat perjuangan Al-Khidmah yang luar biasa. Sasarannya adalah generasi muda dan
ketika dan itu kelas apa namanya di kampus loh. Artinya harapannya adalah ketika dia nanti sudah menjabat kemudian di posisi pemerintahan, mau dia pengusaha dan seterusnya, jiwa al-khidmah sudah terbawa kan begitu Mas? Kurang lebihnya ya. Iya, makanya kan Pak bilang ya dengan saya diantaranya nang ngopo nih aku kok tenanan men karo cah nom-nom. Iki cah nom-nom sesuk ikan ana sing sok bakal jadi direktur. Ya benar. Ana sing jadi politikus. DPR. Ada yang jadi DPR, jadi bupati, jadi pengusaha, jadi kiai, ya nyekel pondok dan sebagainya. Makanya anak-anaknya penggerak al-khidmah harus kita al-khidmahkan. Kadang kan lucu. Makanya gini, saya membaca situasi dan kondisi, melihat lapangan kenyataan. Kadang begini loh. Kadang itu penggerak al-khidmah, tapi anaknya tidak di-al-khidmahkan. Bagaimana? Generasi ini penerus saya siapa gitu ya? Kadang penggerak al-khidmah, walaupun punya pondok, walaupun punya majelis, walaupun punya TPG, walaupun punya sekolahan, kadang anak didiknya tidak di-al-khidmahkan, dikenalkan al-khidmah, mencari orang lain, tapi yang di depannya sendiri tidak dikader, yang terdekat malah dibiarkan. Ya, makanya dari beberapa ketika saya diajak di lapangan oleh Pak dan sebagainya, bagaimana mengurai seperti dawuhnya Yai, dawuhnya Romo Yai kan, ya Allah Gusti, mugi-mugi majelis iki, mugi-mugi majelis al-khidmah istiqomah sa anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah. Ini teknisnya bagaimana ya? Iya, kalau nggak kaderisasi, saya ulangi lagi ya. Iya benar ya. Yang doanya Yai, doanya Yai yang di akhir acara ini pasti, ya Allah Gusti, mudah-mudahan majelis zikir yang indah ini, yang baik ini, yang mulia ini, mudah-mudahan istiqomah sampai anak cucu, tekan 7 turunan hatta ila yaumil sampai yaumil. Nah ini Pak Has yang mentekniskan ini Pak. Iya. Ya Sanut. Benar. Secara keseluruhan. Luar biasa ya. Orang ketika orang awam ketika meninggal dulu, ketika mendengar doa dari Hadratus Syekh itu juga cuma amin doang paling. Amin gitu. Iya. Tapi kalau Yai Has langsung ya sistemnya dibuat. Sistemnya yang dibuat. Makanya dikit-dikit saya karena di kader terus itu akhirnya saya mini membuat pondok kampung, pondok manakib, center itu supaya ini ketika kita meninggal dunia ada yang meneruskan di antaranya ya. Mengkader al-khidmah sejak dini. Maka moto jenengan PMC Leader Kader itu diantaranya mentekniskan dawai Hadratus Syekh semampunya agar mencapai 7 turunan dari layar kiamah itu. Iya, karena kemampuan saya tidak bisa banyak orang dan sebagainya. Mungkin dikit-dikit menjadi inspirasi tidak masalah. Nek kula kan wong siji ora apa-apa, wong loro ora apa-apa, sesuai jatah lah. Ya. Tapi kalau Pak As itu memang didesain mungkin cetakan dari sana ya. Itu tingkatnya tingkat nasional bahkan luar negeri. Kira-kira tokoh al-khidmah ada yang bisa selevel dengan Yai Hasanuddin? Ada ya. Untuk saat ini pergerakannya loh, bukan ilmunya, pergerakannya, teknis pergerakannya. Belum ada. Makanya kalau yang pintar banyak ya. Makanya gini, nanti pasti ada lah. Insya Allah. Siapa setelah ini siapa. Makanya ini harus dideklarasikan terus supaya tidak bisa menerus 100% ya 70%, 50%, minimal 1% enggak masalah. Ya, saya juga mengaku tidak bisa meniru 100% enggak bisa.
Tapi beliau kan paham teknisnya dan seterusnya. Iya, makanya semampunya. Makanya menurut saya kemungkinan apabila secara teknis lapangan bisa meniru Yai Hasanuddin sesuai kapasitasnya. Iya. Kapasitas keluarga ya niru, kapasitas RT niru, kapasitas desa niru, kapasitas kecamatan niru, kabupaten niru. Nah, Betul. saya agak spesialis di DPS memang mendesain kabupaten. Kabupaten susah. Layout kabupaten, Al-Khidmah berkembang di kabupaten, di masa kabupaten itu bagaimana. Makanya saya kan agak ke teknis-teknis contoh soal bagaimana supaya Hall Akbar itu letaknya di alun-alun kabupaten. Ya. Bagaimana supaya Hall Al-Khidmah kecamatan itu di kecamatan. Desa di desa. Itu diantaranya mengurai teknis itu yang dididik oleh namanya Oke, ini luar biasa. Saya tarik ke belakang tadi, saya masih belum belum terpuaskan dengan yang jenengan sampaikan terkait gini. Ketika Yai Hasanuddin itu menjadi ketua pertama Al-Khidmah, maka sudah barang tentu sebelumnya belum ada kepengurusan dong. Belum ada. Terus yang menjadikan, karena belum ada kepengurusan, yang menjadikan Yai Hasanuddin itu sebagai ketua sinten? Secara Pak Hes kan secara teknis dulu. Karena ini letak dasar. Makanya ada Munas pertama kali. Kan belum ada kan awal kan? Iya awal kan belum ada. Ya makanya ya semuanya yang mengondisikan Pak Hes. Bagaimana supaya ada RT dulu. Ya kan? Baru ada Munas. Jadi terus sistem pemilihan bagaimana ini? Formatur atau apa? Kan ada tertuang itu di RT. Nah, saat itu kurang lebih ya formatur mungkin. Formatur lah. Iya formatur untuk Munas itu ya. Bahasanya sudah Munas. Sudah Munas. Tambahan ada saresan apa? Ini Munas loh. Iya, lupa saya di Semarang itu. Iya di LPMB itu. Di LPMB Semarang ya. Iya, makanya setelah itu ada tim formatur terus Yai titip itu kalau bisa ya ketuanya dari Semarang. Akhirnya mengusut ketuanya Pak. Baru periode yang kedua agak hampir sempurna kan. Periode yang kedua itu Pak S di Jogja itu. Di Jogja ya diantaranya secara teknis itu kan di sana Jogja ada Pak Saring, ada Mas Najib, dan ada teman-teman Al-Khidmah kampus seperti Gus Dida itu kan. Cara teknisnya itu di Jogja itu kurang lebih ya tim formatur juga, dan saat yang kedua kalinya Yai sudah meninggal. 2009 Yai meninggal. Kan periodenya kan 2005 sampai 2009. 4 tahun. Yai Sedo itu 2009. Ya. Berarti pemilihan Al-Khidmah yang kedua itu Yai sudah meninggal. Makanya kan bingung ini. Bagaimana ini Yai sudah meninggal bagaimana? Makanya terpilih lagi Pak Has. Itu pun Pak Has bilang sama saya, Nis aslinya Yai sadurunge situ yang ngomong karo aku, sok kowe dadi ketuane gitu. Wes rasa domong-domongke ngene iki lho, Nis kan sering begitu saya kan. Bingung juga. Yai pernah ngendika gitu sebelum wafat. Sok sadurunge aku situ nganu ketua. Intine sebelum meninggal, sok ketuane kowe neh. Begitu. Iya. Nah, itu jejak digital masih ada, foto-fotonya pun masih. Yang kedua itu. Nah, makanya alhamdulillah kita, bagi saya selaku penggerak Al-Khidmah walaupun tingkat kabupaten.
itu sangat bersyukur sekali ada sosok seperti Pak Kiai Hasbi. Ya, terutama alhamdulillah kita juga kundilan sama Romai Asrori sebagai guru rohaninya dan lain sebagainya. Terlepas ini, secara bawahnya Mbah Yasir adalah Pak As secara mentekniskan perkembangan pendidikan dan lain sebagainya di Al-Khidmah ini. Sehingga kita itu bisa meniru sosok beliau secara teknis. Bagaimana mungkin Pak juga bilang bagaimana mungkin kita itu bisa bergerak tanpa pelatih gitu kan? Iya. Konyol nanti, mengarang dewe. Angel. Makanya nanti biar ketika ini Pak Has ini adalah sosok pendekar di Al-Khidmah nasional, nanti biar muncul pendekar-pendekar lain di sosok fakultasnya bidangnya masing-masing. Yang kedua kalinya nanti di tingkat Jawa Tengah, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat, supaya juga sosok-sosok di tingkatannya masing-masing harus kita munculkan. Baik, saya itu masih penasaran terkait dengan kepiawaian Yai Hasanuddin untuk istilahnya menjalin relasi. Saya pernah dari beliau menemui Kapolres. Iya. Saya memang sengaja untuk belajar komunikasi sama beliau karena saya waktu itu memang heran, kok bisa ya orang diterima dimanapun. Dan di situ juga beliau bisa menyenangkan siapapun. Ini bukan perkara sepele menurut saya. Maka saya memang dereke diminta oleh beliau waktu itu. Kemudian saya benar mau mempelajari betul. Karena waktu itu saya belum tahu bahwa Kapolresnya waktu itu baru. Maka saya mengiranya bahwa ini sudah kenal sebelumnya. Ternyata belum. Belum kenal, memang belum kenal. Nah, disitulah saya paham bagaimana saya sampai geleng-geleng. Artinya begini, orang yang belum saling kenal, kemudian begitu beliau salaman, membuka komunikasi, tidak ada 5 menit komunikasi itu seakan-akan sudah kenal puluhan tahun. Mohon maaf, Pak Kapolres juga nyaman berbicara dan seterusnya. Ini teknik komunikasi yang luar biasa menurut saya. Iya, makanya saya kan sudah bilang tadi, saya itu orang desa, pengalamannya kurang dan sebagainya. Tapi kok kerap di dari Pak Has ngomongin ngene ngono dan sebagainya. Di antaranya itu, Nis, piye carane kowe kan kerep melu aku. Piye carane kowe kenal wong, ngomong karo wong, kenal wong. Rakyatan 5 menit. Rakyatan setengah jam tapi wis sedang. Nah, itulah luar biasa. Bagaimana men ngangeni wong kuwi. Tekniknya di antaranya ya. Aku ngono-ngono toh dan lain sebagainya. Saya kan sudah bilang begini sama Pak Has pernah. Pak Has, cara ngajar wong iki piye sih? Iya. Cara ngajar wong itu bagaimana? Aku yang ono ya ene kok ngajar ora dadi-dadi ki piye? Jawabannya juga lucu. Carane ngajar wong ya ngene lho, kowe kan tak kader, ya carane kaya ngono kuwi. Caranya ya kaya ngono kuwi. Kowe kaya ngono ki sapi ra karuan. Wong kowe iki sapa? Iya. Ora pengalaman mula kan kadang ngene kowe iki wong bodho kowe iki. Iya. Mula aku ngajar wong bodho kaya kowe kan tak jek. Oh iya, nggih Pas nggih. Akhirnya saya, makanya
kemungkinan jawaban saya ini tidak memuaskan. Iya. Makanya butuh orang lain, praktisi-praktisi lain seperti Mas Dida, seperti Mas Najib, Mas Nun dan sebagainya. Karena susunan kalimatnya nanti indah. Iya ya. Kalau saya nggak bisa, saya itu cenderung ke teknis.